Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Danis Channel sahabat, yaitu channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Harapan saya sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Oke sahabat, langsung ke pokok pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi dari antangin untuk ikan lele sahabat. Nah ini buat sahabat-sahabat, antangin itu bisa kita gunakan untuk mencegah dan mengobati, bahkan bisa untuk menambah nafsu makan dan menambah kekebalan tubuh si ikan lele itu. Nah sini nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsinya dan cara bagaimana pengaplikasiannya, khususnya para pembudidaya ikan lele pada musim penghujan. Karena ikan lele dalam musim penghujan itu sebenarnya pertumbuhannya bagus sahabat. Pertumbuhannya bagus dan dia akan cepat besar. Ada sebagian sahabat-sahabat berpendapat bahwa pada musim hujan itu akan rentan berbudidaya ikan lele, rentan kena penyakit. Cuman kalau menurut saya itu adalah kurang benar sahabat. Yang dikatakan dengan turun hujan itu bikin lele sakit itu apabila hujan di musim pertama. Maksudnya seperti ini. Apabila di daerah kita itu lama sudah tidak hujan, kemudian turun hujan pertama, itulah yang akan menyebabkan banyak mengandung penyakit, atau hujan itu akan menyebabkan ikan lele yang ada di kolam kita itu akan mudah sakit. Karena hujan pertama itu sahabat, kalau udah lama kemarau, udara-udara yang di atas, debu-debu yang di atas itu akan menggumpal di udara, kemudian kena hujan, kemudian dia ikut turun dan masuk ke dalam kolam kita. Jadi untuk menyiasatinya, kalau di musim hujan pertama itu sebaiknya di atas kolam kita dikasih paranet, supaya tidak dia langsung ke air kolam yang ada di kolam kita dan tidak akan menyebabkan penyakit si ikan lele kita. Baik, langsung ke pembahasan. Untuk mengatasi supaya ikan lele kita itu tetap sehat dan dia tidak mudah kembung dan daya tahan tubuh si ikan lele itu kuat, plus nafsu makannya itu stabil, saya menggunakan antangin sahabat. Antangin ini juga bisa kita gunakan untuk pencegahan dan untuk pengobatan si ikan lele. Cuman di sini akan saya aplikasikan untuk ketahanan daya tahan tubuh dan untuk menambah nafsu makan si ikan lele. Tentunya supaya ikan lele kita itu sehat dan cepat tumbuh besar dan panennya bisa maksimal. Di sini saya menggunakan pakan Hiprofit 781. Nah, karena sepengalaman saya Hiprofit 781 itu pakan yang bagus di wilayah saya sahabat. Harganya juga terjangkau. Langsung ke cara pengaplikasiannya adalah ini sahabat, ini adalah antangin. Sahabat-sahabat bisa menggunakan merek antangin apapun, yang penting intinya antangin nggak apa-apa, tolak angin juga nggak apa-apa. Ini sangat bagus untuk manusia dan juga tidak kalah bagus untuk pertumbuhan si ikan lele. Kemudian kita persiapkan air 1 gayung, perbandingannya 1 liter air per 1 saset antangin. Nah ini antanginnya kita taruh di air. Setelah itu sahabat, antangin kita buka, kemudian kita campur di air gayung yang sudah kita persiapkan. Kita campur sampai benar-benar dia merata. Kita aduk-aduk. Ini sahabat, karena kalau nanti tidak tercampur dengan air merata, nanti akan sebagian saja yang terkena bibisan air antanginnya. Jadi di sini dalam prosesnya benar-benar air dan antanginnya tercampur merata.
Nah, seperti ini. Setelah sudah merata, kemudian kita tuangkan ke pakan bibisannya atau ke pakan peletnya secara merata seperti ini kurang lebih yang ada di video. Kemudian kita aduk kembali supaya lebih maksimal sahabat. Dalam proses pembibisan sahabat, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pembibisan yang benar adalah pembibisan yang kita lakukan secara pelan-pelan atau kita aduk dengan menggunakan tangan. Kurang lebih kalau pembibisan itu maksimalnya 3-5 menit. Kita aduk-aduk terus supaya merata sahabat, karena kalau tidak kita aduk nanti dia kurang merata. Nah, cara mengeceknya bibisan kita itu udah layak kita kasih ke lele atau belum, kita ambil beberapa butir kemudian kita pecet. Kalau dia masih keras, kalau pecet itu dalamnya masih keras, itu tunggu sebentar sahabat, menandakan bibisan kita itu belum berhasil. Maksimalnya biasanya 5 menit. Nah, ini kalau kita setelah 5 menit kita cek kembali, kalau dia emang udah lembek, benar-benar lembek dan tidak terasa keras, kalau kita pecet itu menandakan nih bibisan kita itu berhasil. Kemudian setelah pembibisan berhasil, kemudian kita kasih langsung ke ikan lelenya. Dalam proses pemberian pakan ini kita harus secara berkala atau pelan-pelan sahabat. Jangan terlalu sering atau terlalu banyak kita menebarnya ke kolam. Apa tujuannya? Supaya penebaran pakan yang udah kita bibis dengan antangin ini bisa tertelan oleh ikan-ikan atau seluruh ikan yang ada di dalam kolam itu kebagian semua sahabat. Kita harus muter ke keliling kolam supaya semua ikan yang ada di dalam kolam itu kebagian. Intinya bisa dia menelan pelet yang kita kasih bibisan antangin tersebut. Nah, inilah prosesnya. Kita kasih sedikit-sedikit karena antangin itu sangat banyak manfaatnya sahabat. Kalau kita aplikasikan sering, itu nanti akan berdampak bagus ke ikan lele. Cuman jangan terlalu sering sahabat. Kalau saran saya sirkulasinya adalah kalau saya aplikasikan itu setiap 1 minggu sekali kita kasih bibisan antangin. Itu kalau di musim kemarau kita lihat kondisi ikannya. Biasanya kalau musim kemarau itu lebih jangkanya lebih agak panjang, ada sekitar 15 hari, 1 bulan 2 kali tergantung kondisi ikannya. Cuman kalau di musim penghujan, kalau saran saya itu sebaiknya 1 minggu sekali kita kasih bibisan antangin. Nah, itu fungsi dari antangin untuk kekebalan dan daya tahan tubuh si ikan, untuk menambah nafsu makan, dan untuk mempercepat bahwa ikan lele itu tumbuh besar dan dia sehat sampai masa panen. Demikian video yang bisa saya bagikan. Harapan saya bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat semua, khususnya para petani ikan lele. Sampai ketemu di video-video Dani selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.